Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Hukum Islam tentang Pelepasan dan Perubahan Harta serta Hikmahnya. Dan di sini kami akan membahas tentang hukum Islam terkait wakaf, hukum Islam terkait sedekah, dan hukum Islam terkait hibah. Dan sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu wakaf. Nah, di sini wakaf itu berasal dari bahasa Arab, yaitu waqafa, yang artinya berhenti atau menahan. Sedangkan secara istilah wakaf itu adalah jenis pemberian yang pelaksanaannya itu dilakukan dengan menahan kepemilikan barang yang diwakafkan. Sedangkan secara umum, wakaf adalah memisahkan atau menyerahkan sebagian harta, baik secara permanen maupun dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesejahteraan sesuai syariah. Nah, mayoritas ahli fikih pendukung mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali merumuskan pengertiannya menurut cara, ialah bahwa wakaf itu penahanan atau penjagaan harta yang mungkin dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, disalurkan kepada yang mubah, tidak terlarang dan ada. Seperti contohnya, contoh wakaf untuk mewakafkan tanahnya untuk pengembangan masjid atau mewakafkan rumahnya untuk kepentingan para penuntut ilmu. Sekarang kita masuk pada dasar hukum wakaf. Nah, wakaf hukumnya itu adalah amalan sunnah yang dianjurkan. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang artinya, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. Jadi, dari ayat di atas, Syekh Profesor Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaiqi berkata, di antara bekas yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat itu adalah wakaf. Jadi secara umum wakaf itu juga termasuk dalam bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, seperti pada Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Baik, sekarang kita masuk pada rukun syarat wakaf. Ada 4 rukun dalam berwakaf, yakni orang yang berwakaf atau al-wakif, benda yang diwakafkan itu disebut al-mauquf, orang yang menerima manfaat wakaf itu disebut dengan al-mauquf alaih, dan terakhir lafaz atau ikrar wakaf disebut sigah. Nah, adapun syarat wakaf pada orang yang melaksanakannya benda yang diwakafkan, orang yang menerima hingga ucapan lafaz berbeda-beda. Adapun seperti yang syarat-syarat berwakaf itu memiliki harta secara penuh, seperti berakal, balik, dan mampu bertindak secara hukum. Adapun yang kedua, syaratnya itu syarat benda yang diwakafkan adalah barang berharga, barang yang diketahui jumlahnya, dimiliki oleh orang yang berwakaf, dan benda yang berdiri sendiri atau tidak melekat pada harta orang lain. Dan yang ketiga, syarat orang yang menerima manfaat wakaf adalah orang muslim, merdeka, dan kafir zimmi untuk tertentu. Sedangkan untuk tidak tertentu itu adalah orang yang menerima harus menjadikan wakaf untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja. Kemudian syarat wakaf yang terakhir itu berkaitan dengan isi ucapan. Yang pertama, ucapan harus menunjukkan kekal atau ta'bid, tidak sah bila ucapan dengan batas tertentu. Kedua, ucapan harus dapat direalisasikan. Lalu ucapan bersifat pasti, dan keempat, tidak diikuti syarat yang bisa membatalkan. Bila semua telah dipenuhi, maka wakaf itu telah sah. Orang yang melakukan wakaf tidak dapat lagi menarik kembali harta yang telah diwakafkan. Sekarang kita masuk pada macam-macam wakaf. Yang pertama itu ada yang disebut dengan wakaf khairi atau wakaf sosial, yang maksudnya itu ditujukan untuk kebaikan atau kepentingan pada masyarakat luas, seperti wakaf di bidang kesehatan, wakaf sekolah, atau wakaf tempat ibadah ataupun dan lainnya.
Yang kedua itu ada wakaf zuri atau wakaf khusus. Wakaf zuri ini bertujuan untuk memberi manfaat kepada yang wakif, keluarga wakif, dan keturunannya wakif. Misalnya wakaf rumah kontrakan yang ditujukan untuk anak perempuannya yang belum menikah. Yang ketiga itu ada wakaf mustarak. Wakaf mustarak ini wakaf gabungan. Yang maksudnya itu wakaf ini bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas dan keluarga secara bersamaan. Misalnya wakaf sebuah perkebunan yang hasilnya sebagian untuk fakir miskin dan sebagian untuk keluarganya. Adapun hikmah wakaf itu yang pertama menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat. Kedua, pembinaan hubungan kasih sayang antara wakif dengan anggota masyarakat. Yang ketiga, keuntungan moral bagi wakif, yaitu kucuran pahala secara terus-menerus selama wakafnya itu dimanfaatkan penerima wakaf. Pahala yang dalam istilah Al-Quran itu sawab, ialah kenikmatan abadi di akhirat nanti. Baiklah, sekarang kita masuk pada materi sedekah. Nah, secara etimologi, sedekah itu berasal dari bahasa Arab. Sedekah pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan dengan pemberian yang disunahkan atau sedekah sunnah. Sedangkan secara terminologi, sedekah itu adalah memberikan sesuatu tanpa ada takarannya karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedekah itu pemberian harta kepada orang-orang fakir atau orang yang membutuhkan ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai dengan imbalan. Sedekah atau yang dalam bahasa Indonesia itu dituliskan dengan sedekah memiliki makna yang lebih luas dari zakat atau infak. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Badri berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang muslim itu apabila memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahala darinya, maka nafkahnya itu disebut sebagai sedekah. Adapun rukun dan syarat sedekah. Sekarang kita masuk pada dasar hukum sedekah. Nah, hukum sedekah ini dalam Islam ialah sunnah atau dianjurkan. Jadi apabila dikerjakan itu akan mendapatkan pahala dan kebaikannya itu apabila ditinggalkan juga tidak mendatangkan dosa. Namun sedekah itu dapat berubah hukumnya menjadi wajib apabila seorang muslim itu telah mampu dan ekonominya itu berkecukupan berjumpa dengan orang lain yang sedang kekurangan. Misalnya ketika keluarga mama mempunyai makanan yang cukup sementara ada orang lain yang kelaparan, maka hukumnya itu wajib untuk berbagi. Nah, hukum sedekah juga menjadi wajib ketika seseorang bernazar untuk bersedekah. Jadi harus dilaksanakan seperti itu. Nah, adapun rukun dan syarat sedekah itu, rukun sedekah dan syaratnya itu yang pertama ada orang yang memberi. Syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasyarufkan atau memperedarkannya. Yang kedua, orang yang diberi syaratnya berhak memiliki. Jadi tidak sah memberikan kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya itu tidak berhak untuk memiliki sesuatu. Yang ketiga, ijab dan qabul. Jadi ijab itu pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian tersebut. Yang terakhir itu adalah barang yang diberikan. Selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan sedekah. Untuk tata cara sedekah sendiri lebih baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak untuk dipamerkan. Waktunya pun bisa kapan saja. Dan jumlah yang disedekahkan pun tidak dibatasi, bisa berapapun nominalnya. Sedekah itu diutamakan kepada orang yang sangat membutuhkan, juga kerabat keluarga sendiri. Dan yang disedekahkan itu harus halal. Selanjutnya adalah hikmah dari sedekah. Hikmah dari sedekah yang didapatkan ialah mendapat banyak kebaikan dari Allah, sebagaimana kandungan dalam Quran surah Al-Imran ayat 92, yang mana sedekah atau wakaf bisa semakin mendekatkan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, juga hubungan sesama manusia.
Membantu sesama dengan bersedekah akan mendapat pahala yang berlipat sebagaimana kandungan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 yang mana Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dengan bersedekah juga dapat menghapus dosa dan menyelamatkan diri dari api neraka atas izin Allah. Selanjutnya adalah hukum Islam terkait hibah. Pengertian hibah sendiri adalah pemberian. Kata hibah berasal dari bahasa Arab al-hibatu yang berarti pemberian yang dilakukan seseorang saat masih hidup kepada orang lain secara sukarela, baik berupa harta atau yang lainnya. Sedangkan menurut istilah, hibah ialah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain dengan alih kepemilikan untuk dimanfaatkan sesuai kegunaannya dan langsung pindah kepemilikannya saat akad hibah dinyatakan. Untuk dasar hukum hibah sendiri, pada dasarnya hukum hibah adalah mubah. Boleh iya, boleh juga tidak. Allah mensyariatkan hibah sebagai upaya mendekatkan diri dan menguatkan tali cinta antara manusia dengan sesamanya. Dalam hukum hibah juga dapat menjadi wajib, bisa menjadi haram dan makruh. Untuk wajib itu misalnya hibah yang diberikan dari suami kepada istri atau ayah kepada anaknya sesuai dengan kemampuannya. Nah, hal itu didasarkan pada anak dan istri itu menjadi tanggung jawab oleh suami. Nah, dalam pembagian tersebut agar tidak menimbulkan iri, maka sebaiknya hibah tersebut dibagikan secara adil. Hibah juga bisa menjadi haram apabila harta yang telah diberikan atau apapun itu yang dihibahkan itu ditarik kembali, kecuali dalam hal ini orang tua kepada anaknya. Misalnya ketika sesuatu yang telah dihibahkan itu diberikan kepada anaknya dan anaknya menjadi seseorang yang lebih nakal, seorang yang tidak taat kepada Allah, maka orang tua tersebut berhak untuk menarik kembali hibah tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama juga haram mencabut hibah meskipun pemberian itu dilakukan antara saudara atau suami istri, kecuali pemberian orang tua terhadap anaknya. Bisa menjadi makruh dalam hal ini menghibahkan sesuatu dengan maksud mendapatkan sesuatu yang lain, baik itu berimbang maupun lebih banyak. Misalnya ada seseorang menghibahkan sesuatu pada orang lain dengan maksud orang tersebut mendapatkan balasan dengan pemberian yang lebih banyak daripada apa yang ia hibahkan. Maka sebaiknya orang yang menghibahkan sesuatu hendaknya dengan niat ikhlas untuk membantu orang lain dan hanya mengharapkan ridho dari Allah, bukan untuk mengharapkan imbalan dari orang lain. Selanjutnya yakni rukun dan syarat hibah. Nah, rukun hibah sendiri yakni terdiri dari ada orang yang memberikan hibah atau disebut wahib, ada orang yang diberi hibah yang disebut mauhub lah. Kemudian ada barang yang diberi hibah, barang yang akan dihibahkan yang disebut mauhub, dan adanya akad, ijab dan qabul. Nah, untuk syarat hibah yang berhubungan dengan si pemberi hibah, syaratnya itu yang si pemberi hibah sudah balik, kemudian ia melakukan atas dasar kemauan sendiri dan ikhlas, kemudian ia adalah orang yang memiliki atas barang yang akan dihibahkan tersebut. Sedangkan syarat-syarat orang yang menerima hibah hendaknya penerima hibah itu terbukti ada kehadirannya di waktu dilakukannya hibah. Selain itu, untuk syarat-syarat barang yang dihibahkan itu meliputi barang yang dihibahkan itu jelas terlihat wujudnya, jadi ada nampak di depan itu barangnya ada. Kemudian barang yang dihibahkan adalah barang yang memiliki nilai atau harga.
Selanjutnya adalah macam-macam hibah. Nah, hibah sendiri dibagi menjadi dua macam ya. Hibah barang. Hibah barang di sini dimaksud adalah untuk mencari pahala. Untuk hibah manfaat sendiri itu terbagi menjadi dua, hibah berwaktu atau muajalah dan hibah seumur hidup. Hibah muajalah sendiri termasuk dalam kategori pinjaman, karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan yang telah diambil manfaatnya itu harus dikembalikan kepada si pemilik barang tersebut. Misalnya ada seorang pria meminjamkan tanah untuk dikelola dalam jangka waktu 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun tanah tersebut dimanfaatkan, maka setelah 10 tahun tersebut, maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan hibah. Yang pertama, pemberian hibah haruslah yang memiliki barang yang dihibah. Selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan hibah. Yang pertama, pemberian hibah harus dilakukan oleh orang yang memiliki barang yang akan dihibahkan tersebut. Kemudian yang kedua, penerima hibah bukan hanya pada kaum muslimin saja, tetapi juga untuk seluruh umat. Kemudian yang ketiga, benda atau barang yang dihibahkan harus berwujud jelas dan nampak. Kemudian yang keempat, harus ada akad. Misalnya, saya hibahkan ini kepada kamu, dan orang yang menerima hibah akan menjawab, ya, saya terima. Selanjutnya, hikmah dari hibah yang dapat kita peroleh adalah yang pertama, dapat membantu si penerima hibah dari berbagai kesulitan hidup. Kemudian, bisa untuk mengakrabkan silaturahmi dan menjinakkan hati serta meneguhkan kecintaan antara sesama manusia. Kemudian, mendapat perlindungan dari Allah dan juga terhindar dari api neraka di akhirat kelak atas izin Allah, insyaallah. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.